Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Julfa Ishak Dewantoro dengan NIM 211001212114112. Di video ini saya akan menjelaskan tentang cara pengoperasian aplikasi DIPS. Yang pertama yaitu pengoperasian aplikasi DIPS untuk mengerjakan kekar. Langkah yang pertama yaitu kita masukkan terlebih dahulu data strike dan dip yang telah diberikan. Nah, setelah kita copy baru kita paste di sini. Kemudian pilihlah tools project setting, kemudian ganti menjadi strike atau dip. Oke. Lalu pilihlah opsi contour preset. Nah, apabila sudah muncul seperti ini, pilih opsi add plane. Nah, klik pada puncak kontur, kemudian labelnya kita ganti dengan max 1. Kita matikan plan dan ID-nya, itu hanya pol dan label. Oke. Nah, lalu kita klik juga pada kontur yang satunya. Lalu ganti labelnya yaitu max 2. Setelah itu checklist pilihan pol dan label. Buat bidang dengan melakukan cara yang sama pada saat membuat max 1 dan max 2 tadi, dengan perbedaan pada labelnya yaitu P1. Klik label dan plan. Oke. Baik, kita buat juga yang keduanya seperti langkah-langkah tadi, lalu kita ganti dengan P2. Setelah itu beri nama Sigma 2 dan checklist label serta plannya. Kemudian buatlah griddle plan untuk membantu menentukan Sigma 1 dan Sigma 3. Nah, kemudian kita ganti menjadi kita ganti dengan griddle plane. Baik, setelah itu kita gunakan tools measuring angle untuk membantu mencari Sigma 1 dan Sigma 3. Nah, itu lalu kita setelah menggunakan tools measuring angle tadi dihasilkanlah sudut lebih dari 90 derajat di antara max 1 dan max 2-nya. Maka dari itu titik pertemuan antara max 1 dan max 2 tadi dinamakan Sigma 3. Lalu kita gunakan pitch grid untuk membantu dalam menentukan letak sigma secara akurat, yang mana tiap gridnya itu intervalnya 100. Lalu pilih kembali opsi add plan untuk membuat sigma 2, sigma 3 dengan cara titik perpotongan antara P1 dan titik perpotongan P2 bertemu dengan sigma 3. Lalu gunakan tools measuring angle, lalu delete tool, diulangi, lalu kita buat kembali sigma 1. Kita rubah labelnya sigma 1. Lalu gunakan tools measuring angle. Setelah itu
kita ganti, lalu kita delete all tools. Nah, setelah itu, setelah di delete all toolsnya, kita bisa pilih warna plane-nya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, dan pilihlah overlay konturnya untuk menampilkan legenda seperti yang tertera pada layar. Baik, untuk selanjutnya dalam pengoperasian aplikasi DIPS ini, yaitu kita juga mengerjakan pengaplikasian lipatan. Oke, jadi langkah yang pertama yaitu kita seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dalam aplikasi pembuatan kekar, kita masukkan juga data yang telah diberikan. Kita paste di sini. Lalu ganti global orientation-nya menjadi deep, strike deep. Lalu pilih opsi contour preset. Nah, pilih opsi add plane, klik pada puncak konturnya, lalu ganti labelnya dengan max 1. Kita matikan plane dan pole-nya. Mohon maaf, yaitu pole dan label saja yang digunakan. Oke. Kita tekan lagi, yaitu pada kontur satunya lagi. Dan labelnya kita rubah menjadi max 2. Lalu checklist pilihan pole dan label. Setelah tadi, lalu kita buat bidang dengan melakukan cara yang sama seperti pembuatan max 1 dan max 2 dengan perbedaan pada labelnya. Nah, pada perbedaan label ini kita beri nama sayap lipatan 1. Lalu kita juga buat satu lagi, yaitu sayap lipatan 2. Kemudian kita pilih add plane dan beri titik pada perpotongan antara sayap lipatan 1 dan sayap lipatan 2 yang dinamakan dengan sigma 2. Lalu pilih opsi add plane dengan label bidang bantunya. Kemudian kita ganti menjadi bidang bantu. Setelah itu gunakanlah tools measuring angle untuk mencari sigma 1 dan sigma 3-nya. Nah, setelah menggunakan tools measuring angle tadi, maka dihasilkanlah sudut kurang dari 90 derajat di antara max 1 dan max 2, yang mana itu merupakan sigma 1. Lalu kita gunakan kembali tools pitch grid untuk membantu menentukan letak sigma secara akurat, yang mana pada tiap gridnya intervalnya yaitu 5. Kemudian pilih kembali opsi add plane untuk membuat sigma 1 dengan cara plane yang akan dibuat harus melewati sigma 1 dan juga sigma 2. Setelah itu delete all tools. Maaf, diulangi. Lalu gunakan tool speed grid. Kita gunakan kembali opsi add plane untuk membuat sigma 3. Dengan cara plane-nya harus melewati sigma 1 dan sigma 2. Oke,
kita rubah jadi sigma 3. Setelah itu kita delete all tools. Lalu kita buat axial plane yang melewati antara sigma 1 dan sigma 2, yaitu tepat berada di tengahnya. Lalu kita beri label ini axial plane. Nah, lalu pilihlah warna sesuai yang kita inginkan, sehingga didapatkanlah hasil sebagai berikut. Baik, untuk selanjutnya kita mengerjakan gas fracture. Nah, cara yang pertama yaitu kita pilih tools project setting, lalu kita ganti strike deep. Oke. Setelah itu kita pilih opsi add plane. Lalu kita buat bidang sesar sesuai dengan data yang ada, yaitu kita masukkan 145 dan 43. Lalu kita beri label yaitu bidang sesar. Sudah itu kita buat gas fracture sesuai dengan data yang telah diberikan tadi. Lalu kita masukkan dan kita rubah labelnya menjadi gas fracture. Lalu checklist label dan plan pada visibility. Lalu kita buat sigma 2 dengan add plan dan kita beri titik di perpotongan antara bidang sesar dan gas fracture-nya, yaitu sebagai bidang bantu. Lalu kita rubah itu bidang bantu. Lalu kita buat sigma 1 pada perpotongan gas fracture dengan bidang bantunya. Itu di sini. Lalu kita rubah labelnya menjadi sigma 1. Lalu kita gunakan tools pitch grid untuk menentukan letak sigma 3-nya yang mana memiliki interval yaitu 50 derajat. Setelah itu kita sesuaikan. Setelah itu kita delete all tools. Lalu kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Dan pilih overlay contour untuk menampilkan legendanya. Sehingga didapatkanlah hasil sebagai berikut. Oke, setelah tadi kita mengerjakan gas fracture, selanjutnya kita mengerjakan gores garis. Nah, langkah yang pertama yaitu kita pilih tools project setting, lalu kita rubah menjadi strike deep. Oke. Lalu kita pilih opsi add plane. Nah, kita masukkan datanya yaitu seperti berikut, 227 per 44. 227 dan labelnya kita ganti nama yaitu bidang sesar.
Setelah itu kita gunakan tools trendline dan masukkan data yang ada, yaitu 246. 246. Setelah masukkan data tadi, kita buat bidang bantu dengan add plan dan beri titik di perpotongan antara bidang sesar tadi dan trend lainnya. Setelah itu, kita buat sigma 2 pada perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantu. Lalu kita gunakan tool speed grid untuk membantu dalam menentukan letak sigma 1 yang mana tiap gridnya memiliki interval yaitu 5 derajat. Kita ganti labelnya jadi sigma 1. Setelah itu kita buat sigma 3 dengan jarak dari sigma 1-nya sekitar 190 derajat. Maaf, diulangi, yaitu 90 derajat. Kita ganti labelnya yaitu sigma 3. Setelah itu kita delete all tools. Kita delete. Lalu kita pilih warna sesuai yang kita inginkan. Nah, setelah langkah-langkah yang sudah dijelaskan tadi, dapatkanlah hasil sebagai berikut. Oke, untuk pengerjaan yang terakhir yaitu kita akan mengerjakan drag fold. Nah, untuk drag fold sendiri cara pengerjaannya, langkah-langkahnya hampir sama. Yaitu yang pertama kita memilih opsi project setting, lalu kita rubah menjadi strike atau deep. Oke. Lalu kita pilih contour preset. Kemudian pilih opsi add plane. Lalu kita masukkan datanya yaitu 235 per 43. 235 per 43. Lalu kita ganti labelnya dengan bidang sesar. Setelah itu kita buat drag fold sesuai dengan data yang telah diberikan. Yaitu drag foldnya 108 per 56. Ini kita namakan drag fold. Lalu kita akan membuat sigma 2 dengan add plane-nya dan beri titik pada perpotongan antara bidang sesar dan drag fold tadi. Kemudian kita buat bidang bantu dengan add plane-nya dengan diberi titik perpotongan antara bidang sesar dengan drag fold. Kita ganti dengan bidang bantu. Setelah itu kita gunakan maaf tadi ada yang salah sedikit, jadi kita ulangi kembali. Kita ganti sigma 2. Maaf, yaitu bidang bantu. Oke. Nah, setelah tadi lalu kita gunakan tool speed grid dengan interval tiap gridnya yaitu 5 derajat.
Lalu kita buat sigma 3 di perpotongan antara drag fault dan bidang bantu. Nah, untuk sigmanya sendiri yaitu sigma 3 aksen. Oke, setelah dilakukan tadi, lalu kita buat sigma 1 aksennya. Oke, kita rubah ini sigma 1 aksen. Setelah itu, kita buat sigma 1 dengan jarak kurang lebih 30 derajat dari titik perpotongan antara bidang sesar dan bidang bantunya. Oke, setelah itu kita checklist label dan poll pada visibility. Setelah itu kita delete all tools. Tadi kita ulangi kembali untuk menentukannya. Kita rubah ini menjadi sigma 3. Oke. Lalu kita delete all tools dan pilih warna sesuai yang kita inginkan. Sehingga didapatkan hasil sebagai berikut. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang cara penggunaan aplikasi Dips pada aplikasi ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.